Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Galinugraha, mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 2017. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa potensi dari daerah tempat tinggal saya, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta. Profil mengenai saya sendiri, saya merupakan warga asli dari daerah Istimewa Yogyakarta. Saya lahir di Bantul, salah satu kabupaten di DIY, kemudian melanjutkan SD hingga SMP di Bantul juga, lalu melanjutkan pendidikan selanjutnya SMA di SMA Negeri 1 Yogyakarta, dan terakhir saat ini sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada, di Sleman, DIY. Sedikit cuplikan dari apa yang akan saya sampaikan. DIY menurut saya adalah daerah yang memiliki potensi sumber daya yang sangat banyak. Mulai dari potensi sumber daya alam, potensi sumber daya budaya, sosial budayanya atau kulturalnya, potensi perekonomiannya, dan potensi pendidikannya. Kurang lebihnya saya akan bahas tentang 4 hal tersebut. Nah, pertama-tama ada satu quote menarik yang pernah disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang disampaikan kepada Presiden Indonesia kala itu, yakni Insinyur Soekarno. Kurang lebih beliau berkata seperti ini, Yogyakarta sudah tidak punya apa-apa lagi, silahkan lanjutkan pemerintahan di Jakarta. Sri Sultan mengeluarkan kalimat tersebut pada tahun 1949 sembari menyerahkan cek senilai 6 juta gulden demi kepentingan melanjutkan perjuangan Indonesia untuk mendirikan negara sendiri. Nah, apabila cek ini dikonversikan ke dalam rupiah pada April 2020, kurang lebih nilainya sekitar 479 miliar 89.599.552 rupiah. Nilai yang cukup besar kala itu dan masih juga besar saat ini. Kemudian untuk membantu Anda dalam memahami potensi-potensi dari daerah istimewa Yogyakarta yang akan saya sampaikan, saya menyiapkan beberapa sejarah DIY yang kurang lebihnya masih akan relevan hingga saat ini. Pertama, DIY pernah berupa kesultanan. DIY yang merupakan daerah istimewa saat ini di Indonesia dahulu pernah merupakan kesultanan independen. Jadi dulu tanah Jawa dikuasai oleh satu kerajaan yang cukup besar, yakni Mataram. Pada saat itu awal abad ke-18, Mataram sudah menganut agama Islam. Nah, VOC yang kala itu datang ke Indonesia berusaha untuk mengekspansi kekuasaannya agar dapat menghasilkan profit yang lebih besar. Nah, dengan adanya Mataram Islam yang menjaga kawasan tanah Jawa, VOC kesulitan. Akhirnya mereka menghasut salah satu dari petinggi keluarga kerajaan, petinggi keluarga kesultanan maksud saya, untuk melakukan pemberontakan. Akhirnya hasutan ini berujung pada perjanjian Giyanti yang membelah Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, kemudian DIY bergelar daerah istimewa sejak 18 Mei 1946 yang kala itu dituliskan dalam maklumat yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 serta Sri Pakualaman dalam penyebutan daerahnya, yakni daerah istimewa, karena DIY sendiri pada saat itu dan hingga saat ini masih berbentuk monarki dalam sistem pemerintahannya. Nah, terjadi cukup
ketidakjelasan mengenai status DIY kala itu, maksudnya setelah itu, hingga akhirnya status tersebut dikukuhkan kembali pada tahun 2012 dalam UU nomor 13. Kemudian yang ketiga, DIY pernah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya 5 bulan setelah deklarasi kemerdekaan, ibu kota NKRI resmi berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta atau pada tanggal 4 Januari 1946. Kejadian ini berlangsung cukup lama sebelum akhirnya ibu kota pemerintahan Indonesia berpindah ke Bukit Tinggi saat DIY berhasil dikuasai Belanda dalam agresi militer kedua, dan akhirnya pemerintahan dikembalikan lagi ke Jakarta pada akhir tahun 1949 setelah Belanda menyerahkan sebagian besar wilayah jajahannya, semua wilayah jajahannya, maksud saya kecuali Papua Barat yang dilangsungkan pada konferensi Meja Bundar 1949. Nah, kemudian langsung masuk ke dalam data DIY Yogyakarta. Sebenarnya daerah istimewa Yogyakarta bukanlah suatu daerah yang cukup besar maupun benar-benar padat penduduk. Populasi di DIY saat ini kurang lebih berjumlah 3 juta, yakni tepatnya 3.842.932 jiwa. Ini data pada tahun 2018. Dengan luas wilayah sekitar 3.185,80 km persegi. Dengan kepadatan rata-rata yakni 1.207. Persebaran penduduk di DIY sendiri, sepertiga penduduk DIY berada di Sleman dengan kepadatan yakni 2.122 jiwa per kilometer persegi. Akan tetapi kepadatan tertinggi berada di kota Yogyakarta itu sendiri dengan kepadatan 13.290 jiwa per kilometer persegi. Nah, sebenarnya dari daerah yang masih relatif belum sangat-sangat maju, apa yang DIY bisa tawarkan untuk Indonesia? Sebenarnya terminologi maju sendiri relatif ya. Apa yang bisa ditawarkan DIY sebenarnya sangatlah banyak. Seperti yang sudah saya sebutkan saat awal tadi, setidak-tidaknya ada 4 potensi mayor yang bisa dikembangkan di DIY, yakni potensi kultural atau sosial budayanya, yang kedua potensi sumber daya alamnya, yang ketiga potensi institusi pendidikannya, dan yang terakhir potensi perekonomiannya. Ini seperti yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni potensi sosial budaya dan pariwisata di DIY. DIY sendiri merupakan daerah yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hal ini tidak terjadi tanpa alasan, tetapi karena latar belakang DIY sendiri yang telah banyak melalui berbagai kejadian sepanjang sejarah ia berada. Pertama, beberapa potensi yang bisa ditawarkan dari sosial budayanya adalah sentra industri batiknya. DIY Yogyakarta sendiri memiliki di DIY sendiri terdapat lebih dari 400 motif batik tulis yang memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dan sekaligus filosofinya yang sangat mendalam. Batik tulis ini masih dilestarikan hingga saat ini, bahkan dipelajari oleh seluruh siswa mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA agar kelestarian batik tulis ini terjaga. Dan batik tulis ini harga yang dibanderol juga cukup mahal, bernilai dari ratusan ribu hingga puluhan juta. Maka hal ini bisa dikembangkan sebagai potensi pariwisata yang cukup besar. Kemudian situs budaya DIY juga kompleks. Pertama kita tahu bahwa DIY
setidaknya merupakan, walaupun berdiri tahun 1755, tetapi memiliki sejarah yang cukup panjang di belakangnya berupa sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya. Contohnya seperti bagaimana kerajaan sebelumnya, yakni kerajaan yang kala itu zaman dinasti Shailendra, kerajaan Majapahit, membangun Borobudur tahun 824 Masehi. Kemudian ada juga bangunan yang agak lebih baru, yakni Benteng Frederiksberg yang dibangun oleh VOC tahun 1787 Masehi. Nah, dengan adanya yang kemudian ada lagi budaya yang masih dilestarikan hingga kini, yakni budaya-budaya berupa tarian, wayang orang, wayang kulit, gamelan, dan hal ini pun bisa diamati langsung, contohnya di pagelaran Sendatari Ramayana di Candi Prambanan. Nah, beberapa hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi DIY karena dengan adanya beberapa hal ini, wisatawan dari berbagai negara dan juga wisatawan domestik mendatangi DIY untuk berwisata. Data dari Dinas Pariwisata DIY pada penghujung tahun 2018 disebutkan bahwa DIY memiliki 181 objek wisata dengan jumlah turis mencapai 26,5 juta orang. Angka yang cukup besar mengingat satu turis bisa menghabiskan waktu beberapa hari di sini hingga beberapa minggu. Nah, kemudian potensi sumber daya alam DIY cukup besar pula. Kita tahu bahwa masih banyak dari penduduk DIY yang bekerja sebagai petani, peternak, dan juga pengusaha perkebunan, kurang lebih seperti itu. Hal ini mampu menggenjot hasil bumi dari DIY yang nilainya cukup besar. Contohnya seperti padi yang dihasilkan dengan jumlah 715.680 ton per tahun, dan juga lainnya. Bisa dilihat di PowerPoint. Nah, sebenarnya potensi sumber daya alam DIY ini sendiri tidak terlepas dari salah satu sistem yang cukup baik, yakni sistem irigasi DIY yang sangat terintegrasi. Sistem ini dulu dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, sehingga selain tanah di DIY yang subur karena DIY berada di lembah dan juga dekat dengan Gunung Merapi, DIY juga memiliki saluran irigasi yang sangat-sangat memadai untuk mampu menghasilkan hasil bumi yang melimpah. Nah, salah satu potensi lain selain potensi sumber daya alam dan potensi sosial budaya adalah potensi pendidikan di DIY. DIY merupakan pusat pendidikan di Indonesia. Setidaknya hingga tahun 2015 terdapat 137 institusi pendidikan tinggi di DIY. Mulai dari universitas yang berjumlah 26 sampai akademi yang berjumlah 37. Nah, menariknya di DIY ini juga terdapat institusi yang merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada, berdasarkan sumber Quarterly Assignments di website topuniversities.com, bisa dicek. Nah, kemudian potensi ekonomi Yogyakarta